Yaakob Sayuri sembuh dari cedera. Feeling kuat Shin Tae-yong panggil ke timnas Indonesia. Kabar baik buat timnas Indonesia jelang lawan Irak dan Filipina. Salah satu pemain yang dipanggil yakni Yaakob Sayuri kini dinyatakan sembuh dari cedera. Yaakob Sayuri menjadi salah satu pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua lawan Irak dan Filipina pada November tahun 2023. Pemanggilannya cukup mengundang tanya karena ia dalam kondisi cedera dan tak pernah bermain untuk PSM Makassar sejak 7 pekan lalu. Akan tetapi Yaakob Sayuri dikabarkan telah sembuh dari cedera pada Senin tanggal 6 Oktober tahun 2023. Yaakob Sayuri sudah ikut berlatih dengan PSM Makassar di Stadion Kale Goa, Kabupaten Goa pada Senin sore. Yaakob terlihat dalam kondisi stabil di bawah arahan pelatih kepala PSM, Bernardo Tavares. Saudara kembar Yance Sayuri itu juga sudah bergabung di sesi game internal. Terlihat bila Yaakob ikut ke tim tanpa rompi melawan tim yang mengenakan rompi warna pink. Kembalinya Yaakob Sayuri menjadi sinyak baik buat PSM Makassar yang fokus kedua ajang saat ini yakni Liga 1 dan Piala AFC. Tentu dengan Yaakob Sayuri yang sudah terlihat bergabung di sesi latihan dengan tim inti artinya akan menguntungkan, kata pengamat sepak bola Makassar, Asegaf Razak. Karena kita secara kualitas pilihannya hanya Yance dan Yaakob untuk mengisi posisi kiri dan kanan. Dengan kembalinya Yaakob artinya bisa menambah kekuatan kita di lini sayap. Karena memang kedua pemain ini sudah tidak diragukan lagi, tambahnya. Tak cuma PSM, timnas Indonesia juga mendapat keuntungan dari kembalinya Yaakob Sayuri. Shin Tae-yong seolah punya feeling kuat karena sebelumnya Yaakob masih berkutat dengan cedera. Kini sembuh jelang membela timnas Indonesia. Yaakob kembali mendapat panggilan timnas Indonesia usai terakhir kali dipanggil saat timnas Indonesia melawan Argentina Juni tahun 2023 lalu. Tentunya menarik ditunggu apakah Yaakob Sayuri bakal diandalkan Shin Tae-yong di dua partai tandang melawan Irak dan Filipina. Tottenham kalah 1-4 dari Chelsea dan masih dapat standing ovation. Gila. Tottenham tetap mendapat pujian dari dua pundit Sky Sports, Gary Neville dan Jamie Carragher meski kalah dengan skor telak 1-4 kala menjamu Chelsea di Tottenham Hotspur Stadium, Selasa tanggal 7 November tahun 2023 dini hari WIB. Akibat kekalahan ini, Tottenham gagal kembali ke puncak klasemen. Hasil melawan The Blues juga menjadi kekalahan perdana Spurs di Liga Inggris musim ini. Spurs sendiri sempat unggul lebih dahulu berkat gol Dejan Kulusevski. Kemudian, serangkaian momen kontroversial yang mengundang intervensi VAR mewarnai jalannya pertandingan ini. Spurs pun harus bermain dengan 9 pemain usai Christian Romero dan Destiny Udogie mendapat kartu merah. Chelsea berhasil membalikkan skor di menit ke-75 sebelum menyegel kemenangan di masa injury time. Terlepas dari kekalahan telak ini, Spurs sejatinya bermain luar biasa, bahkan ketika personel mereka sudah berkurang. Supporter di tribune pun memberikan standing ovation atas performa Son Heung-min DKK, dan Neville sepakat dengan aksi tersebut. Ini pertama kalinya saya melihat sebuah tim dikalahkan 4-1 dan mendapat tepuk tangan meriah. Ini malam yang sangat gila. Gila dari awal hingga akhir, ujar Neville kepada Sky Sports. Ange Postecoglou akan bangga dengan para pemain yang bertahan di lapangan. Itu adalah pertandingan yang seru, eksplosif, dan gila pada akhirnya. Sayangnya beberapa pemain bertindak kurang disiplin. Para penggemar tersebut tidak dikecewakan oleh ofisial. Mereka dikecewakan oleh kurangnya ketenangan dan kecerobohan Romero dan Udogie, tutur Neville. Pep Guardiola puas dengan performa Jeremy Doku di musim ini. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengakui bahwa ia sangat puas dengan penampilan Jeremy Doku pada musim pertamanya bersama skuad The Sky Blues. Jeremy Doku merupakan salah satu pemain yang didatangkan oleh Manchester City pada musim panas tahun ini. Ia direkrut dari Rennes untuk menggantikan peran Riyad Mahrez yang melanjutkan karir di Arab Saudi. Perlahan namun pasti, Doku mulai menunjukkan penampilan yang mengesankan.
Bahkan saat Man City membantai Bournemouth dengan skor 6-1 akhir pekan lalu, Doku berhasil menyumbangkan 1 gol dan 4 assist bagi timnya. Pep Guardiola sendiri mengaku sangat puas dengan performa Doku di awal musim ini. Bukan hanya itu, Guardiola juga memuji kemampuan Doku yang bisa bermain sama bagusnya sebagai winger kiri ataupun kanan. Tidak, saya tidak merencanakan itu, menjadikan Doku hanya sebagai winger kanan. Dia bisa melakukannya bermain di sisi kiri. Saat menghadapi Young Boys, ia memberikan umpan silang dan Erling tiba di tiang kedua dan gagal mencetak gol, ujar Guardiola dilansir dari Manchester Evening News. Kami melakukan hal yang sama dengan Raheem Sterling dan Leroy Sané. Sejauh ini, Jeremy tampil luar biasa di sisi kiri. Dia masih berusia 21 tahun. Dengan kemampuan dan keterampilannya bermain di kedua sisi, saya tidak melihat banyak pemain yang bisa melakukannya. Ia bisa naik ke level berikutnya. Mungkin musim depan dia bisa bermain lebih ke dalam. Saya ingin sekali di tahun-tahun berikutnya ia dapat mengambil langkah tersebut untuk menjadi pemain yang lebih baik, katanya.